Kadang suka sebel nggak sih di saat kita lagi punya masalah dan mempercayai salah satu teman buat nyeritain semua keluh kesah kita, tapi responnya malah menyalahkan kita. Seakan kita nggak pantas buat mengeluh sesekali. Kadang sedih ya. Hai, kami mentalhealing.id. Untuk teman healing yang nggak mau ketinggalan informasi bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan maksimalkan potensi diri, karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Aku percaya di kehidupan ini, teman healing pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Entah itu dengan keluarga, sahabat, pacar, maupun masalah kuliah atau pekerjaan. Aku termasuk orang yang merasa kalau curhat itu penting buat aku. Dengan mencurahkan kepada teman, aku merasa lega dan jauh lebih ringan daripada mendam sendirian dan ujungnya malah pusing sendiri. Bagiku, curhat sepenting itu buat ngungkapin ekspresi kita atas sesuatu yang terjadi. Teman healing begitu juga tidak? Tapi sayangnya tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan beberapa di antaranya justru menganggap sepele curhatan kita dan menganggap masalahnya biasa aja. Beberapa juga mungkin teman healing mengalami ya, orang yang menurut kita percayai untuk menjadi pendengar yang baik malah justru mengadu nasib setelah kita bercerita dengannya. Misalnya seperti, kok kamu cepat capeknya sih? Ini padahal belum seberapa loh. Masalah kayak gitu udah biasa. Di luar sana banyak yang lebih parah loh. Itu masih mending namanya. Dulu gue lebih susah dari lo. Setelah dengar itu semua, pasti rasanya jadi ngebosenin dan bikin kita gak mood lagi buat lanjut cerita deh. Apa teman healing merasakan hal itu juga? Tenang teman healing, aku juga begitu. Padahal kita menceritakan unek-unek tidak meminta apa-apa. Kita hanya mau dengarkan saja sudah cukup kok. Yang sering aku rasakan juga, biasanya aku ketika begitu emosi, aku susah untuk berpikir logis. Akan tetapi dengan berbagi cerita ke orang lain, aku merasa akan membantu aku dapetin sudut pandang baru yang setelah itu pasti akan kupertimbangkan. Saat aku cerita berbagi kisah dengan temanku dan ternyata dia juga pernah mengalami hal serupa, di kondisi ini aku ngerasa senasib dan jadi senang karena akhirnya ada juga merasakan hal yang sama dan otomatis lebih mengerti apa yang ku alami dan rasakan. Iya ya, paham. Rasanya punya masalah dan dipendam sendirian pasti rasanya kurang nyaman ya. Aku juga begitu kok. Aku sering malah cerita ke orang itu buat bantu ningkatin mood juga. Dengan aku ungkapin kejengkelan, rasa marah itu bantu aku banget loh buat diriku lebih kembali membaik dan tenang. Aku sempat berharap ketika aku membagikan cerita-ceritaku, persahabatan kita akan jadi lebih erat. Itu pertanda dia adalah teman yang kita percaya di antara teman yang lainnya. Jadi aku harap kesempatan ini jangan sampai membalas cerita kita dengan kondisi cerita kalian yang mungkin lebih menyedihkan dari kita ya. Keinginan ketika punya masalah dan ingin melegakan diri dengan cara bercerita kepada teman, itu hal yang wajar kok teman healing. Mari kita saling memahami satu sama lain dengan saling menguatkan ya. Jika ingin dengarkan, jangan lupa untuk memperlakukan seseorang dengan hal yang sama juga ya teman healing. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri. Karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.